Kalian harus temenin gua nonton cowok ganteng yang gak sengaja ke sekolah nyari anjingnya ini. Semua cewek langsung histeris karena kemutannya. Sampai si primadona sekolah pun langsung gerak cepat mendekat. Dia mau minta akun Instagram atau nomor telepon, apapun yang mau dikasih. Tapi cowok kita ini polos banget dan gak tahu apa itu Instagram. Dia bilang gak punya gituan ini. Pertama kalinya si cewek ditolak, bikin dia ngamuk. Karena dikira si cowok cuma jual mahal. Tapi, MC kita gak peduli sama sekali. Dia cuma gendong anjingnya dan mau pergi. Saat itulah, bos preman sekolah melihatnya dikelilingi para cewek dan langsung naik pitam. Kok bisa bocah asing ini tiba-tiba dapat panggung? Kesam, dia langsung mengambil bola kakek, lalu menendangnya sekuat tenaga. Bola meluncur tepat ke wajah cowok kita. Hebatnya, dia terima mentah-mentah tanpa menghindar sama sekali. Sambil mengabaikan darah di hidungnya, dia cuma marah karena satu hal. Si preman hampir mencelakai anjing kesayangannya dan harus minta maaf sekarang juga. Tapi si preman malah tertawa mengejek. Dia mengajak cowok kita bicara empat mata di tempat sepi. Begitu mereka berdua berbelok ke sudut jalan, si preman dengan liciknya menendang punggungnya. Ternyata di sana gerombolan preman lain sudah menunggu. Mereka siap menyambutnya dengan bogem mentah. Tapi sebelumnya, si bos preman memberi peringatan keras agar jangan pernah berani mendekati si primadona sekolah lagi. Cowok kita cuma berbalik pergi tanpa memedulikan mereka. Beberapa anak buah preman langsung menghadangnya dan melakukan kesalahan fatal karena menakuti anjingnya. Salah satu dari mereka mencoba merebut anjing itu, tapi langsung pingsan kena satu pukulan telak. Preman lainnya syok melihat temannya tumbang sekali pukul. Akhirnya, mereka mengambil keputusan terbodoh dan mengeroyoknya bersama. Yang tidak mereka ketahui adalah cowok kita ini punya jantung keabadian yang membuatnya sangat kuat dan cepat. Jadi, ya heran kalau cuma butuh beberapa gerakan santai saja untuk membuat mereka semua terbang. Si bos preman langsung ketakutan setengah mati sampai tersudut di pagar. Cowok kita melayangkan pukulan pemungkas yang mengerikan. Tapi berhenti tepat waktu dan malah menghancurkan tembok di atas kepalanya. Seketika para preman lari ketakutan dari monster ini. Nah, kalian pasti penasaran kan kenapa dia sekuat ini dan sangat menyayangi anjingnya? Mirip John Wick, semuanya bermula dari kisah masa lalu. Saat itu, dua preman jalanan mengeroyok dan mencoba menjatuhkannya. Tapi dia nekat menerobos ke arah gardu listrik bertegangan tinggi, lalu mencabut paksa kabel-kabel besar di sana. Aliran listrik raksasa dari kabel itu langsung menyengatnya hingga tewas, bersama para preman yang menahannya. Sengatan listrik dahsyat itu langsung menghanguskan mereka bertiga seketika, tapi hanya cowok kita yang berhasil selamat. Meskipun ledakan dahsyat itu membuat seluruh daging di tubuhnya sirna, dia tetap bisa hidup kembali. Dia benar-benar bangkit dari kematian. Dia tidak dijuluki bocah kebangkitan tanpa alasan. Jadi begini, di dunia yang unik ini, ada beberapa manusia yang memiliki jantung spesial. Sebuah mutasi langka yang hanya dianugerahkan kepada segelintir orang saja. Jantung mutasi ini memberikan kekuatan luar biasa yang benar-benar tidak masuk akal bagi pemiliknya. Wajar saja jika mereka yang memiliki kekuatan ini dijuluki sebagai mutan jantung. Bagi sebagian orang, kekuatan ini sangat diidamkan bagai berkah Tuhan. Tapi bagi cowok kita, berkah tersebut justru menjadi kutukan mengerikan saat dia menerima jantung kebangkitan abadi. Setiap kali dia mati, jantungnya akan menghidupkannya kembali dan memulihkan tubuhnya secara perlahan. Akibatnya, selama 10 tahun penuh, dia dikurung di sebuah laboratorium dan disiksa dengan sangat kejam. Mereka memaksanya meminum racun, mematikan hingga memotong-motong tubuhnya. Namun, seberapa parah pun siksaan itu, jantung uniknya selalu memaksa tubuhnya untuk bangkit kembali, hingga suatu hari, dia akhirnya berhasil kabur. Sayangnya, siksaan selama 10 tahun mengubahnya menjadi mengerikan, membuatnya berkeliaran seperti mayat hidup. Karena penampilannya ini, dia mengungsi ke tempat pembuangan sampah demi mencari sisa makanan untuk memulihkan tenaganya. Dia menemukan sepotong roti busuk yang tampaknya masih bisa dimakan, lalu mulai memakannya dengan lahap. Meski penampilannya menyeramkan, hatinya sangat lembut. Saat melihat anak anjing kelaparan yang meminta makan, dia memilih membagikan rotinya
daripada menghabiskannya sendiri. Berkat kebaikannya, dia langsung dikelilingi oleh kawanan anjing jalanan yang menyukainya. Tiba-tiba, terdengar suara keributan. Saat mengintip dari kejauhan, dia melihat beberapa preman mengganggu seorang siswi SMA. Para berandalan itu jelas berniat buruk dan berusaha menyudutkannya. Gadis malang itu mencoba memohon dengan alasan bahwa dia masih di bawah umur. Tapi para preman mesum ini sama sekali tidak peduli. Mereka cuma peduli nafsu bejat mereka saja. Nah, kalian mungkin heran ngapain siswi sekolah ada di tempat sepi begini? Ternyata, dia sedang membawa sekantong makanan anjing. Petunjuk itu membuat Towok kita sadar kalau gadis ini berniat memberi makan anjing liar. Sebelum situasi memburuk, dia akhirnya memutuskan untuk bertindak. Sambil menutupi wajah seramnya dengan sapu tangan, dia memperingatkan para preman untuk segera meninggalkan gadis itu. Tapi tentu saja, berandalan ini tidak akan takut pada gelandangan kumuh yang terlihat seperti tikus got. Mereka bahkan berani merangkul pundak Towok kita sambil tertawa mengejek. Jelas itu kesalahan besar, karena sebentar lagi mereka akan menyaksikan hal yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Sesosok mayat hidup botak tanpa daging yang menatap tajam langsung ke dalam jiwa mereka. Salah satu dari mereka bahkan berteriak sangat histeris seperti bocah ketakutan. Wajah mereka langsung basah kuyup oleh keringat dingin. Towok kita memasang kuda-kuda bertarung sambil mengayunkan lengan tulangnya, menyuruh mereka pergi. Ketakutan setengah mati, para preman itu langsung lari. Terbirit-birit menyelamatkan diri, meninggalkan si gadis sendirian. Namun, begitu melihat pria tanpa daging ini, dia malah makin ketakutan. Rasa takutnya memuncak saat sosok tulang berjalan ini menerjang ke arahnya, namun melesat melewatinya begitu saja. Ternyata, dia cuma mengincar makanan anjing yang jatuh di tanah. Dia memakannya dengan lahap seolah hidupnya bergantung pada makanan itu, dan memang begitulah kenyataannya, bocah ini tidak sekadar makan, tapi melahapnya habis. Meski begitu, dia tetap sopan dengan meminta maaf karena mengejutkan si gadis dan bertanya apakah dia boleh mengambil sisa makanannya. Mendengar monster tulang ini bisa berbicara, si gadis langsung lari secepat kilat karena ketakutan setengah mati melihat sosok mirip monster Frankenstein ini. Tapi, cowok kita sudah menduga hal itu dan ini malah menguntungkannya. Dia tidak perlu izin siapapun lagi untuk menghabiskan sisa makanannya. Menariknya, gadis ini ternyata punya keberanian luar biasa. Dia diam-diam mengintip dari jauh sambil mengawasinya makan. Setelah menganalisis situasi, dia sadar bahwa secara medis mustahil bagi manusia biasa untuk tetap hidup dengan kondisi tubuh sehancur itu. Maka dari itu, dia menyimpulkan kalau Towok kita adalah mutan jantung. Gadis ini memang sudah tahu kalau para mutan jantung memiliki berbagai macam kemampuan aneh dan luar biasa. Karena sadar telah diselamatkan, dia merasa berutang budi lalu menghampirinya lagi. Sebagai tanda terima kasih, dia dengan hati-hati menawarkan roti lapis subuai padanya yang tampak kelaparan. Tentu saja, Towok kita bingung karena kejadian ini sangat tidak terduga. Saat dia mengulurkan tangan mengambilnya, si gadis meminta maaf karena sempat lari ketakutan melihat penampilannya yang menyeramkan. Tapi ya wajar saja, siapapun pasti akan bereaksi sama. Sambil menatap makanan pemberian itu, cowok kita sadar kalau ini pertama kalinya dia menerima makanan dari orang lain. Dia sangat senang dan langsung melahapnya. Dia belum pernah makan subuai sebelumnya, hanya tahu bungkusnya saja dari tempat sampah. Gigitan pertama langsung membuatnya merasa seperti di surga. Dia hampir tidak percaya ada makanan selezat ini di dunia. Sudah sangat lama dia tidak makan hidangan segar seperti ini. Gadis ini tidak hanya cantik rupa, tapi juga berhati malaikat. Setelah merasa lebih tenang, gadis itu memberanikan diri menanyakan namanya. Towok kita memperkenalkan diri sebagai Gio. Gadis itu menyambutnya ramah, lalu memberitahu namanya sendiri. Somhei melanjutkan obrolan. Dia bertanya kenapa dia hidup luntang-lantung di luar sana. Gio bercerita kalau dirinya sedang diburu untuk dijadikan bahan eksperimen laboratorium rahasia. Nah, petualangan seru mereka baru saja dimulai. Kalian dan saya bakal masuk ke cerita gila tentang perburuan mutan jantung untuk eksperimen sakit. Makanya Gio mending tinggal di tempat sampah daripada jadi tikus percobaan. Hiji langsung tegang mendengar kenyataan pahit ini.
Tentang situasinya, dia hanya pernah mendengar rumor di berita tanpa tahu kalau itu nyata. Gio menegaskan kembali dan bersumpah semua itu benar. Dia sudah terperangkap di laboratorium terkutuk itu selama hampir 1 dekade, disiksa dan dijadikan bahan berbagai eksperimen mengerikan. Mereka memaksanya menelan racun hingga menyuntikkannya langsung ke pembuluh darahnya. Membayangkan penderitaan bocah malang ini selama 10 tahun, membuat He merasa sangat mual. Karena Gio memiliki jantung kebangkitan, sekejam apapun siksaan mereka. Tubuhnya selalu beregenerasi dan menolak mati, tapi eksperimen tanpa henti itu membuatnya selamanya terlihat menyeramkan seperti mayat hidup. Merasa sangat iba dengan nasibnya, gadis itu akhirnya memutuskan untuk membawa Gio pergi bersamanya. Dia pun langsung menggandeng tangannya dan mulai menariknya, tapi lengannya malah terlepas sepenuhnya dari tubuhnya. Melihat potongan tangan di genggamannya, Hiji langsung ketakutan setengah mati karena mengira dia baru saja mematahkan tangan cowok itu. Dengan santai dia mengambil tangannya, lalu memasangnya kembali ke persendian seperti mainan Lego. Meyakinkannya bahwa ini bukan salahnya. Baginya, bagian tubuh yang kopop sudah jadi makanan sehari-hari beberapa saat. Kemudian, Gio terlihat memakai tudung kepala longgar untuk menutupi tubuh kurusnya. Hiji membawakannya pakaian baru, karena baju lamanya yang kompang-camping membuatnya tampak seperti gelandangan. Dia bilang kalau pakaian itu biasa saja dan harganya sangat murah. Namun, bagi seseorang yang hanya tahu rasa sakit dan siksaan, kain lembut yang menyentuh kulit mayatnya terasa sangat luar biasa nyaman. Nah, perhatikan bagian ini, karena kita bakal melihat sesuatu yang kocak. Setelah masalah baju beres, dia mengeluarkan alat make up buat mendandani si tengkorak hidup. Mari lihat penampilan barunya, yang sudah diperbaiki. Ternyata tidak terlalu buruk juga. Meski begitu, Hiji minta maaf kalau hasilnya aneh, karena dia sama sekali belum pernah merias tengkorak hidup sebelumnya. Tapi cowok kita merasa sangat puas dan sangat berterima kasih atas semua kebaikannya. Tiba-tiba, alarm ponselnya berbunyi, menyadarkannya kalau dia sudah terlambat ke akademi. Dengan terburu-buru, dia langsung berpamitan dan berlari kencang ke arah yang berlawanan. Sebelum benar-benar pergi, dia menitipkan anjing-anjingnya agar dirawat oleh Gio. Kelihatannya si Gio mulai jatuh cinta nih, dan karena dia mempercayakan anjingnya, dia sangat berharap gadis itu akan datang berkunjung lagi besok. Maklum saja, cowok kita ini belum pernah merasakan kasih sayang yang layak dia dapatkan. Dulu sekali, para ilmuwan tak berhati itu hanya menganggapnya sebagai kelinci percobaan biasa. Bahkan setelah kabur dari Lat, semua orang yang dia temui langsung ketakutan dan lari menjauh. Tapi Hiji sangat berbeda. Bukannya kabur atau menatapnya jijik, dia malah menjadi satu-satunya orang yang memperlakukannya dengan tulus. Gio juga berterima kasih pada anak anjing kecil yang membuatnya bertahan sampai bisa bertemu dengannya. Jadi, dia memutuskan untuk menjadikan anak anjing itu sebagai temannya dan mulai memikirkan nama. Yang akhirnya dia memilih memanggilnya Potato. Setelah urusan itu selesai, dia kembali melamunkan keindahan Hedi dalam pikirannya. Rasa lezat dari roti isi Subway kemarin masih tertinggal di mulutnya. Ditambah kenyamanan baju barunya, terus-menerus membuat pikirannya melayang kembali kepada gadis itu. Baginya, dia tidak lain adalah malaikat yang turun ke dalam hidupnya. Dia sangat bersemangat sampai menunggu esok hari terasa seperti siksaan berat. Tapi, lamunan indahnya langsung buyar seketika saat kenyataan pahit menghantamnya, melihat bayangannya sendiri di genangan air. Dia sadar dirinya sudah berharap terlalu tinggi. Dia merasa tidak pantas mendapatkan semua kenyamanan ini, dan terlebih lagi, dia tidak mau menyeret Hiji ke dalam bahaya. Dengan pikiran berat itu, dia memutuskan pergi dari tempat sampah untuk mencari tempat yang pantas bagi monster seperti dirinya. Dia berjalan semalaman suntuk sampai fajar menyingsing di ufuk timur. Gio terbangun di bawah jembatan setelah seekor tikus mencoba menggerogoti tulangnya. Sambil melihat sekeliling, dia sadar kalau semalam dirinya pingsan di sana. Dia mulai meraba kantongnya dan mengeluarkan segenggam makanan anjing sisa. Kemarin, dia mungkin tidak punya Subway lagi, tapi itu tidak menghentikannya untuk membayangkan rasanya sambil mengunyah biskuit anjing yang keras itu. Saat dia memaksa dirinya percaya sedang memakan roti isi premium,
Makanan anjing itu anehnya mulai terasa mirip. Tiba-tiba, Potato muncul entah dari mana dan langsung menyambar semua makanan anjing dari tangannya. Membuatnya merana dalam kesedihan, lalu sebuah kesadaran mengejutkan muncul di kepalanya. Dia akan meninggalkan Potato. Dan kalian pasti berpikir dia bakal sendirian teruskan. Ternyata salah besar. Bukan cuma Potato, tapi seluruh kawanan anjing bersama Dewi penyelamatnya, Hiji, juga datang ke sana untuk mencarinya. Beberapa saat kemudian, semua anjing mendapatkan cemilan lezat mereka. Sementara itu, Hiji meluapkan kekesalannya karena dia sudah menghabiskan waktu seharian penuh hanya untuk berlarian ke sana kemari. Mencarinya, Gio mengingatkannya tentang bahaya besar jika terus bersamanya. Tapi, Hiji sama sekali tidak peduli. Dia hanya senang bisa menemukannya, dan Potato juga sangat gembira bisa bertemu kembali. Gadis itu membawakannya banyak camilan berbeda untuk dicoba, dan menyuruhnya segera makan. Karena merasa Subway kemarin kurang kenyang, kali ini dia membawakan prasmanan lengkap untuknya. Dia memulainya dengan mengenalkan biskuit dan susu. Setelah mencelupkan biskuit ke dalam susu, dia menyerahkan wadah itu kepadanya. Seperti dugaan, ini pertama kalinya bagi cowok kita melihat makanan mewah seperti itu. Satu hal yang pasti, tampilannya terlihat sangat luar biasa lezat. Tanpa menunggu lama, dia langsung melahap gigitan pertama. Ledakan kebahagiaan luar biasa langsung memenuhi kepalanya hingga air mata menetes. Seolah kelezatan itu belum cukup, Hiji memintanya mencoba sekaleng Pepsi. Tiba-tiba saja, tulang belulang Gio mulai beregenerasi dengan cepat. Hiji tentu saja langsung dibuat sangat takjub melihat beberapa inci tulang baru mulai tumbuh dari sela-sela tubuhnya. Dia penasaran butuh berapa hari agar seluruh tubuhnya bisa pulih total. Namun, Gio mengungkapkan bahwa sebenarnya butuh waktu beberapa tahun yang langsung membuat gadis itu terkejut. Tapi itu hanya terjadi jika dia mengandalkan makanan biasa sebagai nutrisi utamanya. Ada cara lain untuk pulih jauh lebih cepat. Namun dia ragu menceritakannya karena cara itu sangat mengerikan. Jika dia menyerap darah dalam jumlah besar, kemampuan pemulihannya akan meningkat berkali-kali lipat. Alih-alih menceritakan hal itu, dia berbohong dengan menyebut cara alternatif tersebut hanya berfungsi di laboratorium. Khusus, karena ingin mengalihkan pembicaraan, dia memilih untuk fokus makan lagi. Namun, Hiji yang penasaran ingin tahu lebih banyak tentang lab itu. Dia bertanya, apakah mereka membantunya sembuh di sana. Mereka memang memulihkannya, tapi hanya karena butuh dia tetap hidup untuk eksperimen gila. Terlebih lagi, mereka masih aktif memburunya, sehingga dia harus terus berpindah tempat. Gadis itu akhirnya paham kenapa Gio menyelinap pergi tanpa pamit, karena dia tidak ingin gadis itu terlibat masalah dengan orang-orang berbahaya tersebut. Karena agak polos, dia menyarankan untuk melapor ke polisi, karena mengira itu bisa menyelamatkannya. Gio langsung memberinya tamparan realita. Jika dia datang ke kantor polisi dengan wujud mayat hidup, mereka akan langsung menganggapnya monster dan menembaknya di tempat. Namun, Hai menanggapi hal itu dengan sangat optimis dan memberitahu bahwa kakak perempuannya adalah seorang polisi. Hebatnya lagi, kakaknya juga merupakan mutan jantung. Hal ini tentu membuat Gio sangat terkejut, meskipun dirinya masih sangat ragu untuk mengandalkan bantuan orang lain. Gadis itu mendesaknya agar percaya karena kakaknya adalah orang baik. Sebelum pulang, mereka memanjakan anak-anak anjing dan melambaikan tangan untuk berpamitan sementara waktu. Sembari berjalan bersama, Gio merenungkan nasib buruknya. Dia sudah melarikan diri selama 3 tahun dan baru kali ini ada orang. Rasanya tidak nyata sampai dia ragu apa bisa hidup tenang tanpa harus lari terus. Dan percayalah, kalian dan saya bakal dibuat kaget dengan apa yang terjadi setelah ini. Kekhawatiran terburuknya langsung jadi nyata saat sebuah mobil van melaju kencang dan sengaja menabraknya hingga terpental jauh. Seorang pria botak kemudian keluar dari mobil tersebut. Kalian harus lihat ini, si bos langsung menculik si gadis, sementara anak buahnya menyergap Gio. Begitu mereka menyudutkan bocah itu ke dinding, bos besar mereka akhirnya menampakkan diri. Dia merasa sangat di atas angin karena berhasil menangkap kelinci percobaan yang kabur ini. Si bos bersumpah akan menyiksanya habis-habisan sebagai balasan. Sambil memacu van mereka di jalanan, para preman itu mengikat Gio malang di bumper belakang dengan tali dan menyeretnya dengan kecepatan tinggi di atas.
aspal keras, meski kulitnya terkelupas seperti kentang. Bocah itu jauh lebih mencemaskan keselamatan si gadis itu. Semua ini murni kesalahannya, karena telah menyeretnya ke dalam bahaya. Dia harus segera menyelamatkannya. Tapi dia benar-benar tidak berdaya melawan musuh sekuat ini dengan kekuatan ampas miliknya. Kehilangan seluruh harapan, dia berdoa dalam hati agar ada seseorang yang datang menolong. Doa itu pun langsung terjawab oleh sekumpulan teman berbulunya. Seluruh kawanan anjing liar langsung datang dan mengejar mobil van tersebut dengan panik. Potato dan kawan-kawan mulai menggigit tali tamban yang menyeret Joe hingga akhirnya berhasil memutus tali keras tersebut. Mobil van itu pun langsung berhenti mendadak dan para preman langsung keluar untuk mengendalikan situasi. Melihat kawanan anjing kecil yang mengepung mereka, para bajingan ini sama sekali tidak merasa terancam sambil memegang senjata. Mereka mulai memukuli anjing-anjing malang itu dengan kejam hingga menyisakan genangan darah yang mengerikan. Menyaksikan teman-teman kecilnya berjuang dan mati demi dirinya memicu kemarahan membara dalam diri Joe. Namun dengan tubuhnya yang hancur lebur, dia bahkan hampir tidak bisa merangkak. Sementara itu, Potato menerkam salah satu pria dan menggigitnya dengan sangat brutal hingga membuat preman itu mulai berdarah. Melihat cairan merah itu menetes ke jalanan, Joe sadar dia bisa memanfaatkan momen ini. Jika dia berhasil menyerap darah tersebut, setidaknya dia bisa memulihkan luka di tubuhnya. Sayangnya, waktu seakan tidak berpihak padanya. Potato dipukul dengan kejam hingga tidak bergerak lagi. Melihat tubuh sahabat kecilnya tergeletak tak bernyawa di tanah bersama kawanan lainnya, sesuatu dalam diri Joe mulai berubah. Coba bayangkan, 10 tahun penuh penderitaan di laboratorium itu mendadak terlintas di kepalanya, di mana dia disiksa dengan segala cara yang kejam, dan semua itu bukanlah kejadian sekali saja, melainkan rutinitas harian yang mengerikan. Bahkan saat berhasil kabur dari neraka itu, dunia luar pun tidak ramah padanya. Dia tetap dianggap monster dan wabah berjalan yang harus dihindari. Semua orang menjauhinya, kecuali anjing-anjing kecil ini dan juga Hiji. Demi teman-teman setia yang akhirnya dia miliki ini. Dan demi kesempatan untuk bisa merasakan kehidupan yang normal layaknya manusia biasa, hasrat bertahan hidupnya kini meledak-ledak. Genangan darah di sekitarnya mulai bereaksi pada tekadnya, bergerak mendekat seperti magnet ke arah tubuhnya yang hancur. Dengan pusaran darah yang terus mengelilingi dirinya, bocah yang tadinya hanya tumpukan tulang menyedihkan kini beregenerasi sepenuhnya ke wujud aslinya. Dia akhirnya terlihat seperti manusia normal lagi, persis seperti penampilan masa kecilnya sebelum semua mimpi buruk ini dimulai. Tubuhnya kembali ke kondisi prima seperti dulu. Namun harga yang harus dibayar sangat mahal, yaitu kehilangan teman-teman kecilnya. Sekarang, mari kita urus para preman penyiksa hewan yang berdiri terbengung-bengong setelah menyaksikan keajaiban berdarah di depan mata mereka. Salah satu dari mereka tersadar lalu melayangkan pukulan keras ke arah Joe. Namun, karakter utama kita yang baru bangkit ini bahkan tidak berkedip sedikit pun. Dia langsung menonjok bajingan itu tanpa perlu melirik ke arahnya. Pukulan itu mendarat dengan telak, dan kekuatan di balik serangan tersebut benar-benar sangat dahsyat, hingga membuat sang preman terpental jauh, menghantam badan Van. Joe lalu terdiam sejenak untuk meratapi kepergian sahabatnya. Dia mendekap erat Potato yang malang dan berjanji akan membalaskan kematian mereka. Kalian pasti tahu kan apa yang bakal terjadi kalau karakter utama kita sudah semarah ini? Dia menuntut para preman tersisa memberitahu lokasi si gadis, atau merasakan siksaan paling mengerikan. Kini adegan berpindah ke sebuah gudang terbengkalai tempat mobil-mobil tadi menyembunyikan sandera. Mereka, sang bos melepas kantong penutup kepala Hiji dan menuntut penjelasan dari gadis malang yang ketakutan itu. Sebelum dia sempat mencerna keadaan sekitarnya, dia langsung gemetar ketakutan melihat belasan preman kejam di depannya. Rasa panik mulai melandanya, dan dia kebingungan sebenarnya sedang berada di tempat mengerikan mana. Gudang itu ternyata dipenuhi tumpukan mayat manusia yang dijadikan bahan eksperimen kaji. Salah satu preman menjambak rambut Hiji sambil mengejeknya karena terlalu berisik. Dia menyindir, apakah gadis ini punya banyak nyawa, sehingga berani bersikap lancang seperti itu. Beruntung bagi mereka, fokus utama bos mereka hanyalah si manusia tengkorak. Preman itu menyalahkan Hiji karena nekat menolong salah satu subjek uji coba yang kabur.
Dia memperingatkan Hiji agar tidak mencari masalah jika tidak ingin berakhir di liang kubur sedalam 2 meter. Apalagi di dalam gudang ini, nyawa manusia sama sekali tidak ada harganya sama sekali. Tiba-tiba, ponsel si bos berdering dari anak buahnya yang melaporkan situasi terkini tentang subjek uji coba mereka. Disinilah si bos mendengar cerita konyol bagaimana kawanan anjing mengorbankan nyawa mereka demi menyelamatkan manusia tengkorak setengah mati yang tiba-tiba beregenerasi menjadi manusia seutuhnya. Sang bos tentu saja dibuat bingung setengah mati dengan laporan yang tidak masuk akal ini dan berteriak meminta kejelasan lebih lanjut tentang situasi anjing itu. Sementara itu, Hiji mencoba menebak apa yang sebenarnya terjadi dari percakapan telepon tersebut. Hingga akhirnya si bos diberitahu bahwa si manusia tengkorak berhasil kabur. Dia langsung mengamuk pada anak buahnya yang tidak becus karena mengacaukan tugas. Mudah ini, bos itu membanting ponselnya karena frustrasi dan mengancam akan menembak kepala mereka jika gagal membawa pulang subjek berharga tersebut. Melampiaskan kemarahannya pada Hiji, dia menuntut jawaban dan memaksanya bicara. Kemarahan pria ini bahkan menyaingi koki terkenal Gordon Ramsay saat melihat masakan mentah di restorannya. Namun Hiji sendiri benar-benar kebingungan dengan apa yang diucapkan bos itu. Mengira gadis ini sengaja berpura-pura bodoh. Si bos mengeluarkan sebilah pisau tajam dan mengancam akan menusuknya jika tidak kunjung. Mengaku, gadis sekolah yang ketakutan itu gemetar menyadari kesalahan besarnya karena telah membahayakan nyawanya sendiri. Dia menangis tersedu-sedu, mengira bahwa perjalanannya akan berakhir tragis di dalam gudang gelap ini. Tepat saat bajingan itu hendak menusuknya, salah satu anak buahnya mendadak terlempar masuk ke dalam gudang hingga mengejutkan semua orang. Fokus kamera pun langsung beralih ke satu sosok pria tanpa senjata. Hanya tangan kosong, sang bos kebingungan melihat siapa bocah ini. Sementara jagoan emo kita berpose keren dengan gaya andalannya yang membuat matanya tertutup poni rambut, seorang preman langsung maju menantangnya, mengejeknya sebagai pengemis jalanan. Gio tidak terima dengan hinaan tersebut dan langsung mencengkeram leher si bodoh itu dengan tangan kosongnya yang sanggup meremukkan tenggorokan dengan sangat mudah. Sosoknya saat ini dipenuhi aura membunuh yang dingin, mengingatkan mereka bahwa akibat ulah bajingan seperti merekalah potato dan anjing lainnya mati. Preman lainnya pun memutuskan untuk mengeroyok Gio beramai-ramai ala Jujutsu Kaisen. Pria pertama bahkan berhasil mendaratkan pukulan telak ke wajah Gio. Namun serangan itu sama sekali tidak terasa apa-apa. Gio membalasnya dengan satu serangan balik yang menghancurkan wajah preman tersebut seketika. Preman lain menyerang dari belakang dan memegang kerah bajunya agar temannya bisa menyikut wajah Gio berkali-kali. Pukulan itu memang terlihat brutal, tapi tatapan dingin Gio sudah menjelaskan siapa yang memegang kendali. Gio langsung membanting pria itu dengan kekuatan monster miliknya hingga membuat yang lain terpaku. Ketakutan, Gio menatap dingin kawanan kecoak ini dan tahu mereka bekerja untuk fasilitas riset Hermes. Nama itu membuat Hiji tersentak dan menyadari bahwa pemuda tampan ini sebenarnya adalah manusia tengkorak aneh yang pernah ditolongnya. Sang bos yang panik kembali menjambak rambut Hiji karena terkejut. Mereka tidak bisa melacak keberadaan Gio selama ini karena perbedaan kemampuan regenerasinya yang tidak biasa. Namun sekarang identitasnya sudah terbongkar, dan Gio mendadak langsung ditembaki secara brutal. Bos itu mengeluarkan pistol andalannya demi menghabisi bocah abadi ini dan memerintahkan seluruh anak buahnya untuk ikut menembak. Dan bersamaan dengan momen menegangkan ini, kalian yang menonton jangan lupa klik tombol like sekarang ya. Tembakan dilesatkan dari segala arah menghujani tubuh Gio layaknya badai api dari neraka. Rencana mereka adalah menembakinya terus-menerus sampai kemampuan regenerasinya mencapai batas maksimal. Hujan peluru tanpa henti itu terus merobek tubuh Gio dan menyiksanya dengan rasa sakit yang tak tertahankan. Dia bisa merasakan setiap timah panas menembus kulitnya. Tapi pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Sini temenin gua nonton kegilaan ini. Daging robek, tulang hancur, paru-paru robek, sampai susah napas. Hiji nangis kejar melihat Towo kita disiksa abis-abisan dan mohon kebajingan tak berhati itu buat berhenti. Jagoan kita terkapar di tanah, kalah telak akibat tembakan bertubi-tubi dengan darah mengalir deras dari segala arah. Beberapa bagian tubuhnya
bahkan hilang saking seringnya dia kena tembak. Tapi meski bersimbah darah, Gio mutusin buat pakai salah satu kekuatannya untuk memanipulasi darah mayat-mayat di sekitarnya dan menariknya masuk. Jantung mutanya mulai berputar kencang mengaktifkan kekuatan tersebut. Dan para anak buah bos pun mulai menyadarinya. Manipulasi darah Gio memberinya teknik kutukan pembalik untuk memulihkan tubuhnya. Yang tahu pasti paham, dia punya kemampuan regenerasi tanpa batas. Makanya si bos nyuruh anak buahnya nembak lagi sebelum dia makin kuat. Gio kena tembakan fatal di kepala berkali-kali. Merasakan rasa sakit luar biasa yang sangat menyiksa seperti biasa. Setiap kali tubuhnya hancur, fisiknya pulih kembali berulang-ulang. Sebuah lingkaran setan rasa sakit, tapi anehnya rasa sakit itu makin lama makin berkurang. Semua ini gak ada apa-apanya dibanding 10 tahun penuh penyiksaan kejam yang dia lalui di laboratorium. Dia pernah dibakar hidup-hidup sampai digencet mesin hidrolik. Gio udah ngerasain semua jenis eksperimen menyakitkan yang ada di dunia ini, siksaan dari. Kalian harus lihat bagian ini, karena eksperimen itu jauh lebih sakit. Dia belespek pukulan maut yang bikin muka musuh hancur. Peluru udah gak mempan lagi, karena dia udah biasa. Sebelum bajingan lain sempat bereaksi, Gio udah ada di depan muka mereka. Ngebantai mereka kayak pas maki ngalahin klan Senin. Setelah ngelempar satu orang ke tumpukan tong, dia langsung menjatuhkan yang lain, lalu 3 orang sekaligus sambil berlari kencang. Tiap kali dia ingat muka polos potato, dia langsung berubah jadi John Wick dan ngebantai siapapun yang menghalangi jalannya. Anjing-anjing itu udah kayak anak sendiri yang mati demi ngelindungin dia. Si bos yang sekarang ketakutan setengah mati ngancem bakal nembak si cewek kalau Gio mendekat. Tapi cowok kita langsung melesat secepat kilat dan mendaratkan pukulan keras tepat di mulutnya. Pukulan sadis itu mementalkan si bos ke kontainer sampai tersungkur jatuh. Meski masih hidup, ajalnya udah ada di depan mata karena dia mulai memohon ampun di sisa-sisa napasnya. Permainan berakhir karena Gio gak bakal pernah memaafkan bajingan yang udah ngebunuh anjingnya. Dia hantam wajah pria itu ke tanah, menghajarnya tanpa ampun berulang kali. Ini beneran jadi mandi darah saat jagoan kita meluncurkan puluhan pukulan bertubi-tubi sampai wajah si bos hancur lebur tak berbentuk. Setelah amarahnya mereda, Gio akhirnya berhenti dengan kepalan tangan penuh darah. Karena semua musuh di gudang sudah dia habisi. Pertarungan selesai, dia lalu mendekati Hedi yang gemetaran ketakutan karena takut bakal disakiti. Juga, tapi sebagai sosok malaikat, Hedi malah bertanya apakah Gio baik-baik saja setelah terluka parah. Tapi Gio langsung bersandar erat dalam pelukannya sambil menangis lega karena dia selamat. Cowok malang ini merasa bersalah karena berpikir kalau anjing-anjing itu mengorbankan nyawa demi dirinya. Dia sangat takut kalau Hyai bakal mengalami nasib buruk yang sama. Dan melihatnya hidup adalah segalanya bagi Gio. Momen hangat tercipta saat Hyai menenangkannya lewat pelukan hangat, sambil berkata dialah yang seharusnya berterima kasih karena diselamatkan. Beberapa waktu setelah kekacauan itu selesai, polisi pun datang ke lokasi untuk menangkap para pelaku sekaligus menyelidiki penemuan mayat di dalam gudang. Mereka menyimpulkan kalau ini adalah konflik internal organisasi. Di saat polisi sibuk mondar-mandir, Gio dan gadisnya diam-diam mengawasi situasi dari kejauhan. Kakak perempuan Hi merasa mereka gak boleh terlibat lebih jauh. Apalagi ini menyangkut seorang muta, dan dia berjanji bakal beresin masalah ini sendiri. Untuk sekarang, duo kita cuma perlu fokus. Untuk segera pergi, si gadis mulai merasa sangat bersedih, tapi Gio terus menemaninya. Mereka membawa semua jasad geng anjing yang gugur. Istirahatlah dengan tenang para kawan seperjuangan. Baduk, Siru, Tatenu, Choto, Bom, dan Maru. Anak sekolah itu menyalahkan dirinya sendiri. Merasa keterlibatannya yang membuat mereka terluka. Dia gak bisa menolong ataupun merawat mereka. Dia cuma pernah memberi makan saja. Tapi kebaikan kecil itu sangat berarti bagi mereka hingga rela mati demi melindunginya. Namun Gio datang sambil menggigit jarinya sendiri. Gak mau membiarkan Hiji terus-terusan menyalahkan diri sendiri. Dengan berkata kalau darahnya yang dihisap anjing-anjing itulah penyebab kematian mereka. Hiji menoleh kebingungan dengan apa yang mau dia lakuin. Lalu Gio menjelaskan kalau kemampuan utamanya adalah menyembuhkan lewat penyerapan darah. Jadi, jika darahnya seistimewa itu
Dia ingin mencoba membagikannya pada anjing-anjing itu agar mereka hidup kembali. Tapi luka di jarinya mulai menutup sendiri, membuat darahnya terserap kembali tanpa sempat menolong mereka. Dia mencoba menggigit jarinya lagi. Kali ini, dikunyah sangat keras, sampai darah segar mengucur deras. Kijiji yang melihat itu gak tega. Melihat Giu menyiksa dirinya sendiri, dan memohon agar cowok bodoh itu berhenti, karena anjing-anjing itu pasti bakal sedih. Sayangnya, cowok malang itu benar-benar frustrasi dan hancur karena takut. Anjing-anjing itu membencinya, padahal Hiji meyakinkan kalau yang terjadi justru sebaliknya. Mereka sangat menyayangi Giu. Anjing-anjing ini gak percaya manusia biasa, tapi sangat menyukai sang subjek uji coba. Ternyata, anjing-anjing ini dulunya disiksa sampai gak percaya manusia. Kecuali ke monster lab kayak Giu. Jujur, bagian ini bikin kita ikutan nyesek banget pas dengar penjelasan dari Hiji. Siapa sih yang naruh bawang di sini? Juga tahu kalau mereka pernah disiksa dan selalu memperlakukan mereka dengan lembut. Tapi Hiji menasihatinya, kalau menyakiti diri sendiri cuma bikin arwah mereka makin sedih. Dia bahkan bangga karena mereka sangat mempercayai Giu. Membuktikan kalau mereka merasa senasib dengannya. Giu yang sedih akhirnya pasrah ketika tiba-tiba seekor anak anjing lucu mendekati mereka berdua. Ternyata itu adalah anaknya Potato. Demi apapun, ini adalah bola bulu paling lucu di dunia. Makhluk mungil itu tampak tertarik pada Giu lalu menatapnya dengan penuh rasa penasaran sambil mengibaskan ekornya. Bukannya benci seperti perkiraan Giu. Si anak anjing malah menunjukkan kasih sayang dengan menjilati tangannya. Bayi lucu ini bahkan akhirnya tertidur lelap di dekat Giu yang nyaman, membuktikan kalau anjing-anjing itu menyukainya. Dengan si kecil yang tertidur pulas, Hiji bingung apa yang harus mereka lakukan sekarang. Gak mungkin kan meninggalkan bayi anjing ini sendirian. Dia terpikir untuk membawanya pulang. Tapi status Giu masih jadi masalah besar, karena dia terus diburu oleh organisasi kejam. Hiji akhirnya memutuskan pergi sebentar untuk menelepon kakak perempuannya. Dia menceritakan semua hal yang telah mereka lakukan secara detail. Jagoan kita sendiri beneran bingung dengan situasi yang terjadi. Tapi di adegan berikutnya, kita akhirnya sampai di tempat tujuan baru. Giu belum pernah melihat ruangan semewah dan seluas ini seumur hidupnya. Dia bahkan merasa sungkan dan bertanya dengan sangat sopan, apakah dia boleh masuk. Hiji langsung mengingatkan kalau dia adalah orang yang sudah menyelamatkannya. Jadi dialah yang berutang budi. Ditambah lagi, kakak perempuannya memang ingin bertemu langsung dengan si mutan jantung tersebut. Karena dia sedang menyelidiki kasus yang berhubungan dengan fasilitas Hermes. Saat pertama kali berkaca, cowok kita langsung berteriak kaget melihat pantulan dirinya sendiri. Dia gak percaya kalau dia jadi lebih tampan dan punya tubuh yang normal. Selama ini, dia mengira tubuhnya gak bakal pernah pulih sepenuhnya. Sejak kecil, wajahnya memang gak pernah beregenerasi dengan sempurna. Jadi dia gak tahu apa-apa. Bahkan selama di laboratorium, kemampuan regenerasinya sangat lambat. Dan setiap kali pulih, dia langsung dijadikan bahan eksperimen lagi. Ini pertama kalinya, dia melihat penampilan aslinya yang tampan. Dan semakin didengar, Hai makin sadar kalau kisah hidup cowok ini tragis banget. Tapi selain itu, ada hal lain yang mengusik pikirannya belakangan ini. Dia penasaran harus memanggilnya apa sekarang. Apalagi penampilan Giu terlihat sangat muda setelah beregenerasi sepenuhnya. Mencoba menebak umurnya sendiri, Giu lupa sudah berapa lama waktu berlalu. Dia masuk laboratorium sejak umur 7 tahun, menjalani tes tahunan sebanyak 7 kali. Lalu gagal selama 3 musim penuh. Yang berarti umurnya sekarang masih sekitar 17 tahun. Sampai bikin Hi menyemburkan minumannya. Dia shock berat, karena ternyata umur mereka sepantaran. Ditambah lagi, Giu diam saja saat dipanggil sebagai senior. Gemas banget pas Poki Giu merona, karena senang diperhatikan begini. Dan begitulah akhir kisah seru kita kali ini. Kalian dan gua pasti udah gak sabar nunggu kelanjutannya kan? Sini kumpul. Kalian bakal gua ajak masuk ke manhwa komedi yang kocak, tapi seru abis ini. Ceritanya dimulai saat jam makan malam. Si cewek minta dia buat bersih-bersih badan. Gak lama kemudian, si anak anjing dan cowok kita langsung lahap menyantap hidangan sederhana, tapi super lezat. Bahkan Hiji menjelaskan kalau dia adalah koki yang payah.
Tapi dia senang melihat cowok itu menikmati semuanya. Gio sangat gembira bisa makan makanan mewah setelah bertahun-tahun diperbudak. Sementara itu, Hiji meminta maaf atas nama kakak perempuannya yang sepertinya tidak bisa pulang hari ini karena urusan pekerjaan. Makan malam pun selesai dengan sebuah makanan ludes tanpa sisa. Dia kemudian meminta Gio untuk tidur di sofa malam ini. Gio sendiri tidak merasa tersinggung dan bahkan lebih memilih tidur di lantai. Tapi dia memintanya memakai selimut dan melakukan sesuka hati. Hiji pun pamit ke kamarnya untuk menyelesaikan pekerjaan rumah. Jadi Gio harus tidur duluan malam ini. Setelah lampu dimatikan, cowok kita ditinggal sendirian sambil menatap pantulan dirinya di layar televisi modern. Dia melihat banyak bunga menghiasi rumah ini. Sangat kontras dengan suasana dingin di dalam laboratorium tempat dia dikurung. Ditambah lagi, sofa tempat dia duduk sekarang terasa sangat empuk. Tapi tiba-tiba, si anak anjing yang lahap makan malah berakhir muntah-muntah. Dengan panik, cowok kita langsung mencoba menolong si kecil yang sedang memuntahkan makanannya itu. Si anjing kecil sempat bersendawa sebelum akhirnya lanjut makan lagi dengan santai. Bikin cowok kita kebingungan setengah mati. Ternyata semua kepanikan tadi cuma peran dari si bola bulu yang bahkan tidak sadar kalau Gio ada di sana. Gio merasa lega karena tidak ada masalah serius. Lalu dia pun tidur di sofa sambil menikmati kelembutannya yang luar biasa. Makin manis lagi karena si anak anjing juga ikut tidur bersamanya. Di saat seperti ini, Gio mulai berpikir, nama apa yang cocok untuk si kecil? Karena dia adalah anak kentang. Gio memikirkan beberapa nama unik seperti kentang goreng sebelum akhirnya memutuskan memanggilnya Fritter. Dia memperhatikan si mungil itu mulai terlelap tidur. Merasakan kebahagiaan dan kedamaian yang sesungguhnya. Hari ini dia makan enak, mandi bersih, dan akhirnya bisa tidur dengan tenang. Entah kenapa, karakter ini agak mengingatkan saya dengan sosok Denji dari Chainsaw Man. Tapi, coba kalian perhatikan baik-baik di sini. Gio tahu kenyataan pahit bahwa semua kenyamanan ini bisa direnggut darinya kapan saja. Dia langsung teringat kenangan mengerikan saat berada di dalam lab dahulu kala. Ketika subjek uji coba berusaha melarikan diri, sementara pasukan fasilitas bergerak cepat untuk melumpuhkan mereka, ledakan mendadak melemparkan para subjek dan menimbun mereka dengan puing-puing bangunan. Hal itu membuat mereka terjebak dan sulit meloloskan diri. Di saat genting itu, salah satu penjaga mirip Master Chief mengeluarkan senjata penyembur api raksasa untuk menghabisi mereka. Namun, mengejutkan para pasukan. Seorang gadis tiba-tiba membangkitkan kekuatan esnya untuk melindungi semua orang dan menyuruh Gio untuk segera sadar. Pada detik itu juga, seorang anak yang disuntik sel Hashirama Senju mengaktifkan jurus elemen kayu dan membebaskan cowok kita. Gadis itu lalu menyuruh Gio memegang tangannya untuk keluar. Dia merasa dituntun dan akhirnya berhasil keluar dari laboratorium yang mengerikan itu. Namun semuanya sia-sia karena pada akhirnya mereka terpisah juga. Dan di saat dia sedang menikmati kenyamanan hidup sekarang, teman-temannya mungkin sedang dalam bahaya besar. Inilah alasan Gio tidak ingin masa lalunya terulang kembali. Dia menolak membiarkan kedamaian ini diusik atau diancam. Siapapun yang berani menghalangi jalannya pasti akan langsung dihabisi tanpa ampun. Keesokan harinya, kita melihat cowok kita berlari kencang demi menyelamatkan Fritter kecil yang bodoh karena tiba-tiba menghilang entah kemana. Kemarin Gio sok keren bicara soal balas dendam, tapi begitu anak anjingnya hilang, dia langsung berubah jadi cengen. Mari kita putar balik waktu sebentar. Hiji bersiap pergi ke sekolah dan meminta Gio untuk menjaga rumah sampai kakak perempuannya tiba. Hiji pun berpamitan sementara Gio penasaran seperti apa rasanya kehidupan sekolah. Tiba-tiba Fritter tampak gelisah dan terus mencakar pintu rumah. Mereka berdua bingung, apakah si anjing terluka atau hanya merasa bosan saja. Disinilah cowok kita mendapat ide cemerlang untuk membawa anak anjing itu jalan-jalan. Meskipun Hiji menganggap itu terlalu berisiko baginya, tapi Gio santai saja dengan wajah barunya dan merasa tidak ada yang perlu ditakuti. Karena merasa alasan Gio masuk akal, Hiji mengingatkannya untuk membawa tali tuntul jika ingin membawa anjing itu keluar. Bahkan memberikan konsan di rumah agar mudah masuk kembali. Beberapa saat kemudian, Gio terlihat sedang berjuang keras menjinakkan si anak anjing menggunakan tali tuntun tersebut.
Si kentang goreng nakal itu merasa risih dan ingin melepas talinya. Dia tampak sangat kesal, membuat Gio berpikir apakah dia mengikatnya terlalu kencang. Kejadian ini memicu ingatan traumatis Gio saat dirinya sendiri diikat di kursi listrik, disetrum, dan dibakar tanpa henti. Tapi ini adalah cara paling aman agar si kentang goreng kecil tidak pergi menyerang kaki orang lain. Dan ya, kalian pasti tahu kelanjutannya. Saat cowok kita sedang melamun, dia baru sadar kalau Fritter sudah menghilang dari pandangan. Seketika dunianya runtuh karena si anjing pintar itu berhasil melepaskan diri dan kabur. Kejadian inilah yang membawa kita kembali ke momen saat cowok kita berlari kencang sambil menangis. Histeris mencari peliharaannya. Dia berlari menyusuri jalanan, memeriksa setiap tempat sampah hingga ke saluran bawah tanah demi mencari petunjuk. Meski sudah mencari kemana-mana, Gio tetap tidak menemukan petunjuk dan bingung harus mencari kemana lagi. Dia sangat mencemaskan keadaan si kecil dan mulai membayangkan hal-hal buruk seperti kecelakaan atau situasi mengerikan lainnya. Reaksinya ini sangat wajar mengingat Gio baru saja berjanji untuk melindunginya. Tapi malah kehilangan anjing itu keesokan harinya. Di tengah kepanikan itu, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Langkah kakinya membawa Gio ke sebuah sekolah. Dan tepat di depannya terlihat si anak anjing bodol sedang menjilati tubuhnya sendiri dengan santai. Sambil bergegas menghampiri, Gio sadar kalau anjing itu pasti mengikuti aroma tubuh Hiji untuk melacaknya ke sini. Namun saat reuni manis ini berlangsung, guru olahraga sekolah melihat anak itu berlari dengan kecepatan luar biasa. Gio tidak peduli dan langsung menerobos masuk ke area sekolah, tepat di mana pertandingan sepak bola sedang berlangsung. Dia bersembunyi di balik pohon sambil merenungkan betapa menyenangkannya kehidupan sekolah yang normal itu. Dia bahkan tidak sengaja mendengar obrolan sekelompok murid tentang mutan. Kabar tentang laboratorium yang bersedia membayar 1 miliar won untuk menangkap mutan tertentu memang sudah menyebar luas di berita-berita terkini. Melihat murid-murid itu hanya peduli pada uang dan menganggap mutan sebagai monster asing membuat Gio paham sudut pandang manusia normal. Dia sadar dirinya dalam bahaya besar berada di tempat ini dan segera mencari Fritter. Dia menemukan Fritter di halaman belakang sekolah. Di sana, beberapa siswi yang sok eksi sedang membuat video tren seolah-olah mereka adalah gadis paling keren di dunia. Tiba-tiba saja, perhatian mereka langsung teralihkan oleh kedatangan si anak anjing lucu yang langsung mencuri panggung. Gadis-gadis itu langsung gemas dan sibuk mengambil foto untuk dipamerkan di media sosial. Tapi tiba-tiba, sosok Gio yang tampak murung muncul di dalam jepretan kamera mereka, membuat mereka ketakutan setengah mati. Mereka menganggap Gio aneh dan menyebutnya mesum. Sementara Gio kebingungan menghadapi situasi itu. Dia pun langsung meminta maaf dengan wajah tersipu, yang justru membuat para gadis itu gemas. Melihat pakaiannya, mereka menduga dia adalah murid baru atau anak pindahan. Namun Gio kembali meminta maaf karena telah mengganggu rekaman video mereka. Kocaknya, gadis-gadis itu malah menawarinya untuk bergabung bersama mereka. Namun, ditolak dengan sopan. Gadis paling populer di sana, Minjong, langsung meminta akun Instagramnya. Ini adalah pertama kalinya Minjong mendekati seorang cowok terlebih dahulu, membuat teman-temannya sangat terkejut melihat keberaniannya. Gadis ini memiliki 100.000 pengikut dan merupakan seorang pembuat konten terkenal. Minjong ingin memanfaatkan ketampanan Gio sebagai bahan kontennya, karena dia merasa sangat populer dan yakin tidak ada cowok yang akan menolaknya. Tapi dugaan itu salah besar karena Gio menolaknya mentah-mentah dengan alasan tidak tertarik. Menghancurkan harga diri gadis sombong itu seketika. Dia menundukkan kepala untuk meminta maaf sementara Minjong dan teman-temannya masih syok. Gadis itu terlihat sangat murka dan hampir meledak karena malu. Gio langsung menggendong anjingnya, mengabaikan omelan perempuan itu, dan hanya fokus pada keselamatan Fritter. Namun di saat yang sama, seorang berambut merah datang menghampiri mereka dan bertanya dari mana asal anak baru ini. Berandal bernama Tu ini menyukai Minjong, dan teman-temannya mengira Gio sengaja memanfaatkan anak anjingnya untuk menarik perhatian gadis tersebut di sekolah. Dia merasa kesal karena tidak rela ada orang lain yang berani mendekati gebetannya. Jadi, Tu mengambil bola sepak dan menendangnya sekuat tenangnya ke arah Gio untuk memberi pelajaran. Bola itu meluncur cepat ke arah cowok kita.
yang bahkan tidak tahu dari mana arah datangnya serangan tersebut. Gio hanya melirik santai tanpa sempat menghindar, membuat bola itu menghantam telak wajahnya hingga terpantul ke atas. Gadis-gadis di sana langsung berteriak cemas melihat. Hidung Gio mulai mengeluarkan banyak darah akibat benturan keras itu. Berlagak tidak bersalah, Theo berpura-pura bahwa kejadian tadi murni kecelakaan tidak disengaja. Sementara Minjong langsung memarahinya karena hampir mengenai dirinya juga. Tapi kalian harus tahu satu hal, Gio marah bukan karena wajahnya dihantam bola, melainkan karena Fritter hampir terluka. Kita lihat saja apa yang akan dia lakukan pada berandal itu selanjutnya. Halo cuy, bareng gua kita bakal lihat cerita kocak bocah sakti yang polos banget. Si Theo ketawa remehin dia, tapi pas tahu gebetannya ngeliatin, dia langsung sok ramah demi jaga imai. Dia sok peduli sama keadaan Gio. Si Gio sih santai aja dan cuma ngasih peringatan karena si Theo sempat ngancem peliharaannya. Berhubung si Theo udah minta maaf, ya sudahlah. Gio pun pergi begitu saja, harusnya masalah selesai sampai di situ. Tapi si Theo ini tampaknya masih dendam ke Sumat tanpa alasan jelas. Sementara itu, Gio cuma bersyukur anjing kesayangannya tidak terluka sedikit pun. Berkat petualangan hari ini, dia akhirnya tahu rasanya melihat lingkungan sekolah. Kesan pertamanya cuma satu, tempat ini seru banget. Sampai dia berpikir, apa dia bisa daftar dan cari teman di sini. Saat asyik melamun, Theo tiba-tiba datang sangat dekat dan bersikap sok baik, seolah mau meminta maaf. Lagi, sebagai tanda damai, si brengsek ini bahkan menawarkan untuk membelikan Gio roti manis. Tawaran yang aneh buat Gio, tapi dia langsung membayangkan nikmatnya roti manis. Karena terlalu polos, dia langsung setuju saja. Apalagi Theo juga berjanji bakal membelikan makanan untuk anjingnya sekalian. Tapi begitu mereka belok di tikungan sepi, si Theo langsung menjebak Gio. Sekarang anak itu sudah dikepung bersama gerombolan preman sekolah yang langsung menertawakan kepolosan Gio yang gampang banget ditipu. Ada sekitar belasan orang di sana, dan rencana mereka adalah menghajar anak ini dengan bogem mentah. Theo tertawa bersama gengnya sambil mengejek Gio sebagai bocah lemah yang terlalu baik dan bodoh. Lalu dia menatap Gio dengan sinis, bertanya kenapa dia terus pura-pura bodoh dan tidak tahu situasi. Pahlawan kita yang polos tentu saja bingung dengan apa yang dimaksud Theo. Dia menegaskan tidak sedang berakting atau cari perhatian, karena dia memang tidak merasa bersalah. Di saat itulah, Theo akhirnya langsung menusuk ke inti masalah yang sebenarnya. Dia menuntut penjelasan kenapa pahlawan kita berani mendekati gebetannya, Minjong. Suaranya meninggi sambil melangkah maju mengancam. Bilang, kalau Gio kelihatan seperti pengecut yang bakal menangis ketakutan. Awas ya, kalian harus lihat ini, karena Theo terus mencibir keberanian palsu Gio yang tiba-tiba membisu, berbagai ancaman kasar pun terus meluncur. Tapi bocah kita cuma mendengarkan dengan sangat tenang. Theo bersumpah bakal menghajarnya, tapi Gio tetap santai bagai air tenang. Sementara itu, anak buah Theo bertingkah sok jagoan. Mengelilingi mereka sambil tertawa puas melihat situasi tersebut. Mereka menyuruh Theo santai saja, karena anak baru ini terlihat sangat kurus. Sekali tendang bisa langsung masuk rumah sakit. Mereka bahkan mulai mengejek anjing peliharaan pahlawan kita juga. Mereka bercanda kalau bawa anjing ke sekolah adalah trik jadul buat tebar pesona. Aneh dan bikin merinding, tapi ejekan itu sama sekali tidak meredakan amarah Theo yang semakin membara. Dia terus memojokkan pahlawan kita dengan berbagai tuduhan tidak berdasar. Gio yang perlahan menyadari kebodohannya, langsung menepuk jidat sendiri, karena tidak percaya bisa senaif ini. Dia benar-benar mengira Theo mengajaknya untuk berteman dan nongkrong bareng secara tulus. Padahal ini cuma jebakan buat tawuran tidak berguna. Tapi pahlawan kita tentu jauh lebih dewasa dari mereka. They refuses to race to the bait. Sambil berusaha tetap tenang, dia bilang ke Theo, kalau kehadirannya membuat tidak nyaman, maka dia lebih baik pergi saja sekarang. Dia malas meladeni pertikaian tidak jelas dan menolak ikut dalam drama adu jagoan yang diinginkan. Theo, namun tepat saat Gio hendak melangkah pergi, meninggalkan gang sepi itu, salah satu anak buah Theo langsung menghadang jalannya. Dia mengejek Gio yang berani pergi begitu saja seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi kali ini, suara Gio mendadak berubah sangat tegas. Dia menyuruh anak itu minggir karena membuat anak anjingnya yang bernama Fritter ketakutan. Fritter kecil pun tampak marah.
Kesal, si perundung mengangkat tangannya berniat menampar wajah pahlawan kita. Sambil mengatai Fritter anjing buduk yang sama seperti Gyu, karena berani menggonggong padanya. Tapi sebelum tamparan itu mendarat, pahlawan kita bergerak sangat cepat. Detik berikutnya, kepalan tangannya melesat maju. Tinjunya menghantam telak wajah si perundung, membuatnya terpental jauh ke belakang bak bola bisbol yang dipukul keras. Dia terjatuh ke tanah dengan kondisi langsung tepar seketika. Sumpah, kalian pasti mikir hal yang sama kayak mereka pas lihat adegan ini. Semua orang cuma melongo heran melihat jagoan mereka mengerang kesakitan di tanah. Sebelum akhirnya sadar kalau bocah kurus ini baru saja menghajar teman mereka. Dengan penuh amarah, mereka langsung mengeroyok Gio. Tapi yang mereka tidak tahu adalah, meskipun Gio bukan orang yang kejam, dia tidak akan pernah tinggal diam jika diserang. Naluri bertarungnya bangkit, dan dalam sekejap dia bergerak dengan kecepatan luar biasa. Pukulan demi pukulan mendarat telak hingga gang itu dipenuhi preman yang berjatuhan. Hebatnya, Fritter tetap aman dalam dekapannya, terlindungi dan tampak sangat tenang. Akhirnya, pahlawan kita berdiri tepat di depan Teu yang ketakutan setengah mati. Tepat saat tinjunya hampir mengenai wajah Teu, dia sengaja mengalihkan pukulannya ke tembok di sampingnya. Tembok itu langsung retak parah. Lalu dengan sopan Gio mengingatkan kalau dia sudah menyuruh mereka berhenti, karena mereka sudah menakuti anjing kecilnya. Melihat tembok yang hancur itu, sisa preman yang ada langsung pucat pasi dan lari, terbirit-birit ketakutan, meninggalkan tempat tersebut. Bahkan Teu, yang tadinya sok jagoan kini cuma bisa mematung tak bersuara. Dia sadar kalau pukulan sekuat itu mengenai kepalanya. Mungkin kepalanya sudah hancur lebur saat ini. Dia tahu betul telah salah mencari lawan. Sambil menangis ketakutan, dia langsung bersujud di depan pahlawan kita dan meminta maaf. Berkali-kali dengan sangat memelas. Karena panik, dia mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan foto anjing peliharaan sendiri. Dia meyakinkan Gio kalau dia juga pecinta anjing dan tidak akan pernah menyakiti hewan lucu tersebut. Dia terus menggeser foto-foto untuk menunjukkan kemutan anjingnya demi mendapat belas kasihan. Pahlawan kita yang polosnya seperti anak umur 7 tahun pun setuju kalau anjing itu sangat menggemaskan. Pikirnya, karena tahu juga punya anjing, mungkin dia bukan orang jahat. Dia diam saja, tapi tiba-tiba dia menyadari sesuatu. Dia sudah memakai terlalu banyak tenaga dan sekarang perutnya lapar. Dia belum makan apa-apa hari ini, dan rasa lapar itu mulai mengganggunya. Teu yang bingung dengan perubahan sikap Gio mengira anak itu sengaja pura-pura lapar agar mendapat traktiran. Sementara itu, Kiji sedang duduk manis belajar di kelasnya. Tidak tahu sama sekali kalau teman barunya baru saja membuat keributan besar di area sekolah. Di kantin, Teu dengan cepat membimbing pahlawan kita masuk dan membelikannya segunung camilan. Begitu melihat makanan lezat itu, air liur Gio langsung menetes. Bahkan Fritter kecil juga ikut gembira melihat tumpukan makanan itu. Teu memperhatikan mereka makan dengan lahap. Berpikir kalau anak ini sangat kuat, tapi bersikap konyol. Dia bergumam kesal, karena tidak tahan melihat tingkah aneh Gio. Padahal barusan Gio menjatuhkan orang hanya dengan satu pukulan. Teu heran apa dia seorang petinju atau atlet. Sebab meskipun atlet, menghancurkan tembok beton seperti itu rasanya mustahil dilakukan manusia. Biasa, karena merasa butuh bantuan, dia segera mengambil ponselnya untuk menelepon kakaknya. Namanya Yung Chil, seorang preman berumur 20 tahun yang sedang bermain kartu. Teu memohon bantuan dan menjelaskan kalau dia habis dihajar oleh orang asing di sekolah. Yung Chil sebenarnya malas meladeni masalah sepal adiknya. Tapi Teu bersikeras kalau lawannya sangat kuat dan memohon agar dibantu demi menjaga harga dirinya. Kali ini saja, anggota geng lainnya ikut mengejek Teu, tapi karena sedang bosan, akhirnya mereka setuju untuk membantu. Yung Chil menyuruh Teu membawa bocah itu ke tempat mereka nanti. Teu menutup telepon sambil tersenyum licik, mengira kalau nasib Gio sudah tamat. Tapi sedetik kemudian, pahlawan kita malah mendekat dan menawarkan makanannya agar bisa dinikmati bersama-sama. Nah, disinilah kalian bakal sadar kalau tampang cupu bisa menipu. Teu menolak sambil heran, bagaimana orang sepolos ini bisa punya kekuatan yang begitu mengerikan. Menyadari kalau saat dia menonjok tembok pergelangan tangannya sempat sakit, tapi sekarang sudah sembuh total. Dia mulai menyadari keanehan ini,
sambil mengingat video internet tentang mutan jantung yang punya banyak jenis, wujud dan ukuran yang jumlahnya kurang dari 0,001% dari populasi tapi sangat kuat. Diam-diam Tew langsung bertanya pada Gio apakah dia seorang mutan jantung. Mutan, kalian pasti tahu kan tip orang yang payah berbohong. Si jagoan kita membantahnya dengan gugup tapi Tew langsung menyadarinya hingga pucat karena belum pernah bertemu mutan jantung sebelumnya. Apalagi Gio kelihatan seperti orang biasa. Khawatir akan bahaya ini Tew menelepon Yongchul lagi memberitahu kalau Gio adalah mutan jantung. Mendengar kabar itu semuanya langsung bersiaga penuh. Tew berbisik lewat telepon meminta agar pertemuan dibatalkan karena terlalu berbahaya, tapi Yongchul menolak. Menurutnya ini kesempatan emas dan mereka bisa mengatasi jagoan kita dengan mudah. Tew terpaksa setuju, tapi Gio menyela sambil berkata dia sudah kenyang dan menyuruh Tew pulang saja. Tew mencoba membujuknya karena jam istirahat masih lama dan mengajak melakukan sesuatu. Seperti bolos kelas dan nongkrong bareng, dia membawa Gio ke arcade game. Melihat lampu mesin permainan yang gemerlap Gio sangat kegirangan membuat Tew heran karena ini pertama kalinya Gio ke sana. Dengan malu-malu dia mengaku tidak tahu tempat seperti ini ada. Baginya mesin capit boneka biasa saja terlihat seperti keajaiban dunia. Gio lalu melihat sebuah boneka Labubu di dalam mesin tersebut. Boneka Labubu itu persis seperti gantungan tas milik Hije. Tew heran setengah mati, bagaimana bisa ada orang hari gini tidak tahu Labubu. Tew pun menawarkan koin agar jagoan kita bisa mencobanya. Tapi jagoan kita sangat payah memainkannya. Akhirnya Tew turun tangan dan berhasil mendapatkan boneka itu. Gio sangat gembira karena sekarang punya boneka yang sama tanpa sadar kalau Tew punya niat tersembunyi. Dia sengaja mengulur waktu sampai para gangster datang. Tew lalu mengajak masuk ke ruang karaoke dan menyuruh jagoan kita memilih lagu untuk dinyanyikan. Gio mengaku tidak tahu lagu apapun. Tapi Tew memaksa pasti ada satu lagu yang dia tahu. Kalian harus lihat ini, Gio mulai menyanyikan satu-satunya lagu anak-anak dengan sangat penuh perasaan sampai-sampai terlihat sangat menggemaskan. Tew tidak percaya pria dewasa menyanyikan lagu balita dan mengira dia cuma berakting. Gio menjelaskan kalau itu warisan ibunya sebelum mereka berpisah di usia 7 tahun dan sejak itu hidupnya berantakan. Dia tidak tahu apa-apa soal budaya modern. Tew merasa sedih mendengar kisah sedih itu dan menduga ada misteri mendalam di balik masa lalu Gio. Perasaannya mulai tersentuh. Tew berjanji akan mengajarinya cara bersenang-senang seperti remaja biasa. Mereka pun mencoba berbagai macam permainan, dari mulai menabuh drone, bermain game konsol, bahkan sampai menari bersama. Seperti dugaan, jagoan kita payah di semua game. Usai bersenang-senang mereka keluar dari arcade dengan napas terengah-engah. Tew mengaku seumur hidupnya dia tidak pernah sebahagia hari ini. Dia lalu melihat panggilan tak terjawab dari kakaknya, Yongchul, dan tersadar telah melupakan tugas pentingnya. Tew memandangi foto mereka bertiga dan merutuki kebodohannya sendiri karena berteman dengan musuh. Namun kepolosan Gio telah meluluhkan hatinya. Dia pun pergi ke gang sempit sendirian tanpa membawa jagoan kita. Tew meminta maaf pada Yongchul dan mengaku kalau dia salah menilai situasi. Dia bersikeras kalau Gio bukanlah seorang mutan. Para gangster tentu saja kesal karena merasa waktu mereka terbuang sia-sia. Namun Tew tetap teguh pada pendiriannya demi melindungi kepribadian hangat Gio. Sebelumnya Tew sempat bertanya, apakah anjing itu satu-satunya keluarga Gio? Dan jawabannya adalah iya. Tew merasa bersalah karena baginya sendiri hewan peliharaan adalah segalanya dan dia rela melakukan apa saja. Dia mengaku sempat emosi saat temannya mencoba mengganggu anjingnya dulu. Ini bukan lagi sekadar soal hewan peliharaan, melainkan tentang ketulusan jagoan kita terhadap satu-satunya keluarga yang dia miliki. Tiba-tiba sebuah pukulan keras mendarat di wajah Tew hingga dia tersungkur ke tanah. Yongchul langsung menjambak rambutnya dan menanyakan keberadaan sang mutan dengan tatapan mata yang sangat mengerikan. Kali ini Yongchul tidak terlihat seperti kakak yang penuh kasih sayang lagi. Dia membentak Tew, apakah ini lelucon? Tapi Tew hanya bisa memikirkan kenangan indah yang baru saja dia lalui bersama Gio. Yongchul terus memarahinya dan menegaskan bahwa mereka tidak akan pergi sebelum menangkap mutan. Itu, kalian pasti mikir, kenapa Tew rela menderita begini? Semua demi melindungi rahasia temannya yang berharga. Tew tetap bungkam dan bersikeras kalau ini
hanya salah paham. Dia menjelaskan sudah seharian bersama Gio dan tidak merasakan keanehan sama sekali seperti yang biasa dimiliki oleh para mutan jantung. Gio hanyalah cowok payah yang bahkan tidak bisa bermain game di arcade dan langsung kehabisan napas. Saat berolahraga, Theo mencoba tersenyum ramah sambil meminta maaf karena telah membuang waktu mereka. Namun Yang Chul tidak peduli. Dia malah memeluk Theo sambil meminta maaf karena telah membentak dan memukulnya. Tapi sebelum Theo sempat menjawab, Yang Chul langsung menyadari kalau adiknya sedang berbohong. Kebohongan itu terlihat jelas di wajah Theo. Yang Chul menuntut penjelasan kenapa dia tiba-tiba mengubah ceritanya. Dia memperingatkan bahwa mutan itu sangat berbahaya dan tidak seperti manusia biasa. Mereka bisa mengacaukan dunia ini kapan saja. Theo diminta segera mengatakan yang sejujurnya agar mereka bisa pergi dengan tenang tanpa harus ada pertumpahan darah atau kekerasan yang tidak perlu. Kalau Theo khawatir kakaknya akan kalah di tangan mutan, maka dia tidak boleh bertindak bodoh. Tapi Theo tetap keras kepala menolak berbicara. Sebelum dia sempat berdalih lagi, Yang Chul menyela. Dia berkata ada imbalan $500 jika menyerahkan mutan itu ke bos besar. Yang Chul berjanji akan membagi rata uang hadiah yang sangat besar itu jika Theo mau bekerja sama. Dia mengaku sudah menghubungi perantara khusus mutan jantung untuk mengurus semuanya dengan bersih. Theo langsung tersadar kalau ini adalah sindikat perdagangan manusia ilegal yang sangat keji. Belakangan ini penculik memang mengincar mutan jantung di seluruh negeri untuk dijual ke fasilitas penelitian rahasia pemerintah. Dulu dia mengira itu cuma gosip belaka. Tapi sekarang kenyataan ada di depan matanya. Theo tidak sudi membiarkan hal itu terjadi. Dia bersikeras melindungi Gio. Tapi sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya, Yang Chul menendang dada Theo hingga terpental jauh dan dadanya terasa sangat sesak sekali. Yang Chul mulai menginjak-injak kepalanya tanpa ampun demi memaksanya buka mulut. Rasa sakit yang luar biasa hebat itu seketika membawa ingatan Theo melayang kembali ke masa lalunya yang kelam. Dulu Theo juga sering dipukuli oleh para perundung seperti ini, sampai akhirnya Yang Chul dan teman-temannya datang menolong. Saat itu, mereka belum menjadi gangster kejam seperti sekarang. Mereka menyelamatkan Theo kecil dari siksaan maut. Meski senang ditolong, Theo merasa sangat malu. Yang Chul kemudian menenangkannya dan berjanji akan selalu melindunginya karena mereka berlatih di tempat yang sama. Dulu Yang Chul terlihat sangat setia kawan dan keren di mata Theo, sehingga dia ingin menjadi sepertinya. Tapi sekarang, sosok panutannya itu justru memukulinya tanpa belas kasihan. Yang Chul terus memukulinya hingga babak belur sambil menuduhnya berbohong. Dia memuji kesetiaan Theo yang dianggapnya cukup keren. Tapi sayangnya kesetiaan bodoh itu diberikan pada orang yang salah. Seharusnya kesetiaan itu ditujukan padanya. Dia memperingatkan jika Theo mencoba menjual mutan itu ke perantara lain, dia hanya akan mendapat 200 atau 300 saja dan nyawanya terancam. Dia menyuruh anak buahnya membawakan rantai besi lalu melilitkannya ke tangan untuk memberi pelajaran berharga pada Theo. Tapi kali ini Theo justru mengejek balik bahwa tindakan mereka sama sekali tidak keren. Yang Chul terkejut setengah mati mendengarnya. Theo sendiri heran kenapa dia malah memancing amarah kakaknya. Saat kepalan tangan besi itu bersiap menghantam wajahnya, Theo buru-buru meminta maaf dan mengaku salah bicara. Tapi tepat sebelum rantai itu menghantam, kalian tidak akan percaya. Sebuah tangan kokoh menghentikannya. Itu jagoan kita yang berkata bahwa memukul orang dengan rantai bisa menyebabkan cedera yang sangat fatal. Semua gangster terkejut melihat anak asing ini berani menghentikan bos mereka. Bahkan Theo kebingungan bagaimana bisa Gio menemukan tempat terpencil ini. Gio kemudian berjongkok untuk membantu temannya yang terluka. Gio berkata dia menyusul karena Theo pergi terlalu lama. Theo berteriak menyuruhnya lari dan mengaku dialah yang menjebak Gio serta membocorkan rahasia tentang kekuatannya kepada para gangster kejam ini. Gengs, mari kita tonton gimana Gio bingung nanya kenapa Theo tega ngelakuin itu. Theo ngaku kesal karena dipukul Gio, pengen balas dendam dan minta maaf, tapi Gio sih cuek aja. Dia heran kenapa Theo pasrah dipukuli pakai rantai. Tapi pas ada yang mengayunkan pemukul bisbol ke arah Gio, dia langsung marah. Detik berikutnya, para preman itu mulai mengeroyoknya ramai-ramai. Mereka memukulnya brutal sementara anjingnya menggonggong dan Taegu berusaha melindungi Gio. Salah satu preman berjongkok,
meremehkannya. Tapi mendadak, Taigu menyerap semua darah di sana, lalu bersiap menyerang balik. Taigu langsung menonjok preman itu sampai melayang. Semua terkejut melihat Gio bangkit dari reruntuhan. Lalu Yang Il memerintahkan seluruh anak buahnya untuk maju menyerang membabi buta dengan brutal. Gio menghajar mereka di wajah, dada, selangkangan. Bahkan membalas pukulan mereka 10.000 kali lebih kuat. Semua preman bingung setengah mati dan heran apa dia ini, manusia atau monster. Yong Chol langsung maju sendiri dan menusuk jantung Gio sambil mengejitnya habis-habisan. Dia terus menusuk berkali-kali berharap Gio mati. Tapi Gio dengan santai menangkap belati itu pakai tangan kosong. Melihat Gio tetap berdiri, Yong Chil ketakutan setengah mati. Nah, di bagian seru ini, kita lihat dia bingung kenapa jantung Gio kebal tusukan. Gio tahu jawabannya, tapi diam saja. Gio menusuk kaki Yong Chil hingga mengerang kesakitan. Para preman langsung kabur, karena sadar tidak bisa melawan seorang mutan. Tapi pahlawan kita tidak berniat membiarkan mereka lolos begitu saja. Karena rahasia mutannya sudah ketahuan, tidak ada yang boleh lari. Dia menghajar semuanya sampai babak belur. Setelah beres, Kirk yang juga terluka parah merangkak mendekat dan berniat memanggil ambulans. Gio menenangkan dan bilang dia baik-baik saja. Taigu merasa heran memikirkan bagaimana Gio tertusuk. Lalu minta maaf lagi. Tahu memukul dirinya sendiri, berkali-kali sambil merutuki kebodohannya yang fatal. Dia mengaku tega menjual temannya, hanya demi terlihat keren, di mata geng motor itu. Dulu dia memang sering nongkrong bareng preman-preman tersebut, dan merasa semua tindakan mereka sangat wajar. Tahu sempat mengira hal itu sangat keren, tapi sekarang dia sadar mereka semua penjahat berbahaya. Tiba-tiba saja, Gio menyodorkan selembar kain padanya untuk mengelap darah di hidungnya. Meskipun itu kain alas kencing anjing, Theo tidak peduli dan langsung memakainya. Dia bergumam kalau orang sepertinya tidak pantas dibilang teman. Tapi pahlawan kita malah tersenyum santai. Gio senang